Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkanlah, nama saya Arizal Miko. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, saya kali ini akan membagikan sedikit tutorial tentang bagaimana mengerjakan materi metrik dengan menggunakan software Maple. Pertama, kita langsung buka Maple-nya terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan dari software Maple, di mana untuk bagian kiri ada beberapa fitur ataupun menu-menu yang dapat digunakan untuk mengerjakan permasalahan-permasalahan atau soal dalam Maple, diantaranya handwriting, expression, dan lain-lain. Namun untuk kali ini kita hanya menggunakan satu fungsi di antara yang lain, yaitu fungsi metrik. Di fungsi metrik itu sendiri ada rows and column. Row artinya baris dan column artinya kolom sendiri. Kemudian langsung kita latihan soal. Nah, ini latihan soal untuk 3 nomor. Untuk nomor pertama, tunjukkan bahwa metrik A adalah inverse dari metrik B. Pertama, kita ketikkan width dalam kurung linear. Fungsi dari width linear ini adalah agar hasil yang kita inginkan nanti muncul, ataupun setelah kita ketikkan metriknya itu bisa muncul seperti yang diinginkan. Dan kita enter. Di sini ada sel blok diagonal, Gram Smith, Jordan Block, dan lain-lain. Abaikan saja. Kemudian langsung kita buat metrik A. A.2 sama dengan. Kemudian di metrik A dalam soal berukuran 3 kali 3, artinya metrik tersebut mempunyai 3 baris dan 3 kolom. Seperti di awal tadi, dalam menu metrik ada baris dan kolom. Kita ketikkan baris 3 dan di kolom 3. Kemudian kita klik insert metrik. Nah, muncul M11, M12, M13, dan seterusnya. Di dalam M11 kita ketikkan seperti yang di baris pertama, kolom pertama, alias 1. Kemudian di baris pertama, kolom kedua, 0. Baris pertama, kolom ketiga, 2. Dan seterusnya sampai ke baris ketiga, kolom ketiga. Tiga. Selanjutnya kita enter. Maka inilah hasil dari metrik A yang telah kita buat tadi. Kemudian kita buat metrik B juga. B.2 sama dengan. Di dalam metrik B berukuran atau berordo 3 kali 3 sama juga dengan metrik A. Langsung saja kita insert metrik. Seperti tadi, di M11 kita ketikkan dengan yang ada di baris pertama, kolom pertama, min 11, dan 2, sampai dengan di kolom ketiga, baris ketiga.
Setelah sama kita enter. Ya, ini adalah hasil dari metrik B yang telah kita buat min 11 22 min 4 0 1 6 min 1 min 1. Kemudian untuk mengerjakan soal nomor 1, metrik A adalah inverse dari metrik B. Kita gunakan rumus eval M dalam kurung. Di sini metrik A dikalikan dengan metrik B, hasilnya harus sama dengan metrik B dikalikan dengan metrik A. Pertama metrik A dikalikan metrik B, kurung, enter. Hasilnya adalah metrik identitas. Kemudian yang satunya eval M, metrik B dikalikan dengan metrik A, kita enter. Hasilnya pun juga metrik identitas. Dengan demikian, soal nomor 1 sudahlah terjawab dan terbukti bahwa metrik A merupakan inverse dari metrik B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebelum mengerjakan soal nomor 2, ketikkan terlebih dahulu restart. Fungsi dari restart adalah agar jawaban ataupun hasil di soal nomor 2 tidak ada hubungannya ataupun tidak berpengaruh dengan hasil yang ada di nomor 1. Enter. Kemudian seperti di awal tadi, kita ketikkan with dalam kurung lineal, tutup kurung, kemudian kita enter. Jangan pernah sampai tidak mengetikkan restart ataupun with lineal, karena nanti hasilnya pun akan berpengaruh terhadap yang kita inginkan, ataupun hasilnya tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya karena masih ada hubungannya dengan pengerjaan ataupun soal di nomor sebelum-sebelumnya. Ya, kita langsung nomor 2, tunjukkan bahwa metrik T adalah involuntary. Kita tahu bahwa metrik involuntary adalah metrik yang jika metrik tersebut dikalikan dengan metrik itu sendiri, maka hasilnya adalah metrik identitas. Ataupun kalau di sini metrik T dikalikan dengan metrik T, maka hasilnya harus sama dengan metrik identitas. Untuk pertama kalinya langsung kita ketikkan metrik tersebut, metrik T titik 2 sama dengan metrik T berordo 3 kali 3. Masih sama seperti di soal nomor 1 tadi. Kemudian kita insert metrik, kita masukkan di M11 dengan yang ada di baris pertama kolom pertama, yaitu min 1. Kemudian ini min 1, min 1, nol, 1, 0, 0, 0, dan terakhir 1. Ya, ini adalah metrik dari T. Kemudian kita enter. Ini hasil dari metrik T yang telah kita buat. Untuk mengerjakan soal nomor 2, bahwa metrik involuntary adalah metrik T dikalikan metrik T, hasilnya harus sama dengan metrik identitas. Maka rumusnya masih sama dengan soal nomor 1, yaitu eval M dikalikan atau kurung buka T dikalikan T, kita enter. Hasilnya adalah metrik identitas, ataupun bisa juga dengan eval M kurung buka T
dikuadratkan, kita enter, hasilnya masih sama, yaitu metrik identitas. Karena pada dasarnya T dikalikan T adalah T kuadrat. Dengan demikian nomor 2 sudah terjawab dan terbukti bahwa metrik T adalah involuntary. Kita langsung mengerjakan soal nomor 3. Seperti biasa kita ketikkan restart dan with linear, kita enter. Untuk soal nomor 3, hitunglah determinan dari metrik H. Kita ketikkan metrik H, H-2 sama dengan, metrik H adalah metrik yang berordo 4x4 ataupun mempunyai baris 4 dan kolom 4. Maka kita ketikkan barisnya 4, kolomnya 4, kemudian kita insert metrik. Di dalam M11 kita ketikkan yang ada pada baris pertama, kolom pertama di dalam soal, yaitu 1, 0, 2, 4, dan seterusnya sampai ke baris 4, kolom keempat. Pastikan dalam menulis metrik dalam Apple ini harus sesuai ataupun benar dengan yang ada di soal, karena hasilnya pun nanti akan berpengaruh walaupun itu hanya tanda positif ataupun negatif. Ya, ini cek kembali metrik yang telah kita ketik, -1, 2, 4, 4, 3, -1, 6, 3, 5, 2, 7, 2, 4, 3, 9. Setelah sesuai kita enter. Kemudian untuk mencari determinan dari metrik H cukup menggunakan rumus yang sangat sederhana, yaitu det dari metrik H tersebut. Kemudian kita enter, hasilnya adalah 88. Lebih singkat dan lebih mudah dibandingkan dengan cara manual ataupun dengan cara pengerjaan seperti biasa. Mungkin itu adalah tutorial dari saya yang sedikit tentang pembahasan materi metrik dengan menggunakan Maple. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kurang gaya kok ngono kok. Dimas. Iki oke ngedit lho. Ketinggalan iki kene gak. Hilang dah sama. Piye? Bisa Alhamdulillah. Ada bengi enggak? Kan enggak flash disk kan? Dalam. Lo flash disk sana. Kopi nang dalan ku ta? Ora ya. Flash disk ku ndek hilang. Woi, 2000 apa cah? Stopnya di dim, stopnya kilas biasa.